Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini semua serangan kebal terhadap Raja Iblis. Jen Zhongfu berada di puncak bintang ke-8 dan Guiyin berada di pertengahan bintang ke-8. Metode bertarung mereka tak terbatas. Bahkan dengan kekuatan mereka tak mampu menghadapi Raja Iblis. Jadi di medan perang kekuatan bertarung Xuan mungkin yang paling luar biasa. Namun bahkan kedua orang ini pun tak mampu melukainya sedikit pun. Xuan berada di pertengahan bintang ke-8 dan kekuatan jiwanya telah menembus ke tingkat dunia. Namun di hadapan Raja Iblis, ia sama sekali tak percaya diri. Xuan tak berani mengatakan bahwa ia lebih kuat dari Jen Zhongfu maupun Guiyin. Sekalipun Xuan berhasil menembus pertengahan bintang ke-8, masih ada celah besar antara dirinya dan kedua orang ini. Lagi pula, Xuan baru saja menembus dan belum sepenuhnya menguasai kekuatan bintang 8. Jika Xuan diberi waktu, ia tak akan lebih kuat dari Jen Zhongfu, tapi setidaknya ia tak akan malu seperti sebelumnya saat melawan Guiyin lagi. Xuan sangat cemas dan tidak sabar. Bahkan jika ia bertindak sekarang, kemungkinan besar ia akan seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Ia sama sekali tidak akan mampu menghentikan Raja Iblis. Melihat Jen Zhongfu dan Guiyin yang hampir dikalahkan, Xuan merasa iba. Sebagai seorang pria, meskipun ia tidak bisa menang, ia harus berjuang. Xuan tidak takut bertarung. Ia justru mengamati, berharap menemukan kelemahan Raja Iblis. Xuan teringat pada leluhur Balepil, tetapi segera menepisnya. Raja Iblis ini hanyalah boneka. Meskipun harus mematuhi perintah, ia tidak dikendalikan. Leluhur Balepil hanya bisa memerintah, bukan mengendalikan. Sekalipun ia bisa menghancurkan leluhur Balepil, itu tidak akan berpengaruh apapun pada Raja Iblis. Satu-satunya efeknya adalah Raja Iblis akan kehilangan pemiliknya. Cakar baja Raja Iblis mencabik perut Guiyin dengan ganas. Darah muncrat lagi. Tubuh Guiyin terhuyung mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Raja Iblis maju 2 langkah, mencengkeram leher Guiyin erat-erat, mengangkat cakar bajanya untuk menyerang kepala Guiyin. Melihat ini, Xuan langsung panik. Meskipun ia dan Guiyin sebelumnya bermusuhan, Xuan segera memahami situasinya. Para pembunuh aliansi bayangan telah membelot ke keluarga Xiao. Semua bisa melihat bahwa aliansi bayangan telah berganti pihak. Dan Guiyin untuk sementara menjadi sekutu keluarga Xiao. Karena ia sekutu, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan Guiyin mati. Namun dengan kekalahan Jen Zhongfu dan Guiyin, 2 prajurit terkuat di antara 8 bintang, bagaimana mungkin Xuan masih punya peluang? Meskipun Xuan telah mencapai tahap tengah 8 bintang, keterampilan bertarung dan pengendalian dirinya masih belum berada pada level di mana ia benar-benar dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Kemampuannya secara keseluruhan masih kurang dan terjun ke medan perang secara membabi buta hanyalah setetes air di lautan. Namun sekarang tak ada jalan lain. Xuan harus mencoba apapun yang terjadi. Ia tak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan kematian seseorang. Sesosok roh halus muncul dari atas alis Xuan, dengan cepat mengembun menjadi busur di telapak tangan dirinya. Tangan kanannya mencengkeram tali busur dan api surga menyembur dari lengannya, menyatu menjadi anak panah. Tubuhnya seperti busur yang ditarik mundur sekuat tenaga, membentuk postur yang luar biasa kuat. Panah ini adalah teknik bertarung terkuat Xuan hingga saat ini. Meskipun masih belum matang, daya tembus dan daya serangnya telah melampaui teknik 1000 penguasa tanpa bayangan. Segera suara angin yang pecah memenuhi udara saat Xuan melepaskan cengkeramannya. Anak panah melesat dari busur suci menuju iblis raja dengan kecepatan luar biasa. Anak panah itu sendiri ditempa dari api surgawi, membawa api tak berujung dan esensi roh halus.
Kedua elemen yang secara inherent tidak kompatibel ini sekarang meledak menjadi kekuatan unik yang muncul dari gesekan mereka. Seperti yang diduga Xiaoyan, anak panah itu mengenai Raja Iblis dengan tepat. Raja Iblis itu sama sekali tidak menghindar dan anak panah itu mengenai kepalanya. Anak panah itu meledak seketika setelah mengenai kepala, melepaskan energi yang sangat besar. Kepala Raja Iblis miring ke samping. Mata Xiaoyan berbinar, berpikir bahwa itu efektif. Namun ketika ia melihat Raja Iblis menggenggam tangan Gu Yin erat-erat, ia tidak melepaskannya sama sekali. Teknik pertempuran tingkat suci Xiaoyan, panah teratai surgawi suci, terlihat biasa saja, kurang berkelas. Namun kekuatannya justru sebaliknya. Jurus ini memusatkan energi api surgawi dan roh hantu. Xiaoyan yakin jika jurus ini adalah seorang kultivator bintang 8 tingkat menengah, setidaknya akan merenggut separuh nyawa mereka, bahkan mungkin membunuh mereka. Asap dan api dari ledakan itu perlahan menghilang, menampakkan wajah Raja Iblis yang berbentuk naga. Sisi-sisi halusnya tidak berbekas, tetapi cakar Raja Iblis yang siap mencabik-cabik kepala Gu Yin terhenti di udara. Jika cakar-cakar itu benar-benar merobek tengkorak Gu Yin, maka Gu Yin akan berada dalam bahaya besar. Tubuh fisik ini adalah inang bayi darah, sekaligus pelindung dan sumber kekuatannya. Jika tubuh ini hancur, wujud asli bayi darah akan dipaksa keluar. Jika Raja Iblis melihat wujud asli bayi darah, ia tidak akan membiarkannya pergi. Tanpa inangnya, bayi darah akan kehilangan segalanya. Karena itu, bayi darah mati-matian berusaha melindungi inangnya. Sekarang, Gu Yin telah kehilangan satu lengannya karena Raja Iblis. Serangan Xiaoyan memberi Gu Yin kesempatan. Di mana Gu Yin meraung, tubuhnya membesar dengan cepat, dagingnya menjadi satu ukuran lebih besar. Ia mengangkat tangannya yang lain, tangannya berubah menjadi cakar. Kuku tajam seperti jarum mengeluarkan cairan ungu kehijauan, dan itu adalah racun yang mematikan. Gu Yin segera menatap kulit bersisik Raja Iblis. Ia perlu menemukan titik lemahnya, dan itu adalah matanya. Gu Yin mengarahkan langsung ke mata Raja Iblis. Lagi pula, Raja Iblis adalah boneka. Boneka tidak memiliki jantung, tidak memiliki organ dalam, dan bahkan tanpa kepala. Mereka masih bisa bertarung. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan memotong-motong mereka, menghancurkan fungsi tubuh mereka sepenuhnya, dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Namun tubuh Raja Iblis sebanding dengan makhluk bintang 9. Dalam rangkaian pertarungan sebelumnya antara Zhang Zhongfu dan Gu Yin, metode mereka tak lebih lemah dari serangan Xiaoyan. Namun tetap tak mampu melukainya sedikit pun. Oleh karena itu, mengalahkan Raja Iblis setidaknya untuk saat ini terasa hampir mustahil. Raja Iblis melirik Xiaoyan sejenak sebelum kembali menatap Gu Yin, yang cakarnya sudah menerkam Raja Iblis. Saya tidak percaya. Sekalipun saya membutakan Anda masih bisa bertarung. Gu Yin berpikir bahwa membutakannya akan mencegahnya mengamati pertempuran, memaksanya untuk hanya mengandalkan telinganya. Ini akan membuat pertarungan tak terlalu menegangkan. Bahkan yang terkuat pun akan buta, dan ancamannya akan berkurang. Namun pada saat itu, Raja Iblis tiba-tiba membuka mulutnya. Rahangnya yang menganga penuh gigi tajam menggigit cakar Gu Yin yang terentang. Dengan sentakan kuat, gigi-gigi itu menembus daging. Dan dengan goncangan hebat, lengan Gu Yin terkoyak. Daging dan tulangnya menyembur keluar. Darah hijau menyembur keluar bersama raungan Gu Yin. Segera jeritan Gu Yin yang menyayat hati bergema di mana-mana, mencapai telinga Zhang Zhongfu dan Xiaoyan. Mata Zhang Zhongfu merah padam, berkilauan dengan air mata darah. Zhang Zhongfu juga terluka parah. Melihat Gu Yin yang menggertakkan giginya, ia harus menyelamatkan Gu Yin. Lagi pula Gu Yin bisa saja memilih untuk tidak bertarung, tetapi ia memilih untuk membelot. Meskipun ia membutuhkan bantuan Zhang Zhongfu. Zhang Zhongfu adalah kaisar manusia. Semua orang tahu bahwa kaisar manusia pandai dalam perhitungan yang cerdik. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kaisar manusia Zhang Zhongfu juga seorang pria terhormat.
Guyin mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Meskipun mereka sebelumnya adalah musuh, setidaknya untuk saat ini, Guyin adalah sekutu. Jadi bagaimana mungkin Zheng Zhongfu tega melihatnya mati di depannya? Pada saat yang sama, mata Guyin memerah. Wajahnya yang sudah mengerikan kini tampak semakin ganas dan mengerikan. 10.000 jiwa menjadi prajurit, sang jenderal mati dan para prajurit terkubur. Meledak! Guyin meraung dan puluhan ribu mayat hidup meraung maju, menyerbu ke arah iblis raja. Tubuh hitam putih mayat hidup itu mulai memerah di bagian tengah. Warna merahnya semakin intens sebelum meledak. Gelombang kecut yang dahsyat segera menyapu keluar. Penghancuran diri lebih dari 20.000 mayat hidup tidak bisa diremehkan. Tetapi meskipun begitu, Guyin tidak percaya diri. Ia tidak punya pilihan lain. Guyin tahu jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar ia akan mati di sini. Ia masih memiliki harapan. Ia masih ingin bertemu Xin Er. Ia masih memiliki keinginan yang telah lama ia pendam. Ia tidak bisa mati seperti ini. Inilah seruan hatinya. Jadi ia tidak bisa mati. Saat mayat hidup itu meledak, meninggalkan bintik-bintik abu-abu, seiring bertambahnya jumlah mayat hidup penghancur diri. Jumlah bintik abu-abu pun bertambah, membentuk kabut abu-abu yang menutupi wujud mereka. Membuat situasi di dalamnya mustahil untuk dilihat. Hanya ledakan yang terus-menerus dari mayat hidup yang bergema di udara. Penghancuran diri mayat hidup adalah tindakan melawan langit. Pantas mendapatkan hukuman ilahi. Namun Guyin tak peduli. Ia adalah sesuatu yang seharusnya tak ada. Jadi mengapa ia peduli dengan pembalasan ilahi? Ia bahkan tak peduli dengan langit. Ia hanya ingin memenuhi keinginannya yang telah lama terpendam. Jadi ia tak bisa mati di sini. Sayalah kaisar manusia. Apa gunanya takut bertempur? Zheng Zhongfu masukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Tubuhnya bergoyang, berubah menjadi pelangi panjang saat yang melesat lurus ke dalam kabut abu-abu. Xuan melihat ini, membeku. Matanya berkilat-kilat karena kegilaan. Kaisar manusia juga terluka, tapi dia tidak takut. Tapi dia juga tidak takut. Saya, Xiaoyan, tidak perlu takut. Saya harus bertarung dalam pertempuran ini. Saya tidak punya pilihan selain bertarung. Sekalipun saya kalah, saya sudah bertarung. Saya sudah membunuh. Saya tidak peduli dengan hasilnya. Mata Xuan berbinar. Dia tahu kekuatannya sendiri. Jika dia menyerbu, hampir pasti itu terbunuh diri. Tapi dia juga tahu bahwa bahkan jika Zheng Zhongfu menyerbu, hampir pasti itu bunuh diri. Dia tidak takut. Jika semua orang tidak takut, maka masih ada harapan. Jadi masih ada sececah harapan. Saat itu, Xiaoyan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dan bertepuk tangan. Saya hampir lupa tentang ini. Bukankah saya baru saja menyerap roh iblis kekuatan ilahi dan mempelajari mata kekuatan ilahi? Saya hanya ingin tahu apakah saya bisa menggunakan mata kekuatan ilahi untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pertempuran yang akan datang. Memikirkan hal ini, Xuan tidak ragu lagi. Terburu-buru menyerbu jelas akan mengurangi peluangnya untuk menang. Iblis Raja begitu kuat sehingga bahkan jika Xuan ikut bertempur akan sulit untuk mengubah situasi. Jika Xuan bisa menggunakan mata kekuatan ilahi untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, mungkin ia bisa merumuskan strategi yang sesuai. Roh iblis kekuatan ilahi di tepi sungai kelupaan, bunga di seberang sana mekar, menyaksikan masa lalu, mengetahui masa depan. Mata kekuatan ilahi, buka. Gumam Xiaoyan. Ia tahu syarat untuk menggunakan mata kekuatan ilahi dan sekarang peluang keberhasilannya tipis. Roh iblis kekuatan ilahi harus muncul. Hanya dengan kemunculannya, mata kekuatan ilahi dapat diaktifkan. Setelah Xuan selesai berbicara, ia menunggu sejenak. Tetapi roh iblis supernatural di dalam tubuhnya tidak bereaksi. Xuan mencoba menggunakannya beberapa kali lagi, tetapi roh iblis supernatural itu tetap tak merespon. Jelas Xuan gagal saat pertama kali aktif menggunakan mata supernatural. Tentu saja Xuan juga siap secara mental.
Lagi pula, bisa melihat masa depan adalah keterampilan yang sangat menantang surga. Jika ia bisa menggunakannya sesuka hati, itu akan benar-benar terlalu menantang surga. Sepertinya saya tak bisa menggunakannya. Apakah ini takdir? Tapi saya Xiuyan menolak untuk percaya pada takdir. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tak bisa mengalahkan boneka yang hanya memiliki sisa jiwa. Bertarunglah. Setelah gagal menggunakan mata ilahinya, Xiuyan tak lagi ragu. Tatapannya mengeras saat ia menatap kabut abu-abu. Di dalam kabut, ledakan mayat hidup terus berlanjut. Xiuyan tahu bahwa meskipun ia baru berada di tahap tengah alam bintang 8, kekuatan ledakan mayat hidup ini tak bisa diremehkan. Ia mungkin bahkan tak bisa menahan ledakan 10.000 roh. Kekuatan kekosongan batas. Xiuyan langsung teringat bahwa ia memiliki kekuatan kekosongan batas. Xiao Wutian, dewa pelindung benua Dodi, telah mengajarinya cara menggunakannya. Kekuatan ini berasal dari perlindungan kekosongan batas ini. Kekuatan ini bahkan telah bertahan dari serangan formasi agung Istana Pil sebelumnya. Jika ia bisa menggunakannya lagi sekarang, itu akan memiliki efek yang sangat penting. Xiuyan mengedarkan energi internalnya dengan cepat menemukan kekuatan misterius itu. Ia mengaktifkannya dan kekuatan misterius ini seolah memiliki kesadaran. Seolah memahami pikiran Xiuyan, kekuatan misterius itu tak kasat mata dan lapisan tipis cahaya muncul di kulit Xiuyan. Inilah lingkaran pelindung yang dibentuk oleh kekuatan kekosongan batas. Mata Xiuyan berbinar saat ia tiba-tiba menatap kabut abu-abu. Sayap tulangnya berkibar dan penguasa kuno api surga muncul di tangannya, berubah menjadi pelangi panjang yang melesat langsung ke kabut abu-abu. Seketika, api membumbung tinggi ke langit dari dalam kabut abu-abu. Xiuyan! King Horan dan King Yutian berada di belakangnya. Mereka tak mampu campur tangan dalam pertempuran seperti itu. Tangan Guyin terkoyak paksa, benar-benar mengejutkan para prajurit bintang 8 ini. Baik Suitu maupun Zhen Bufan belum pernah merasakan ancaman sekuat ini. Setelah mencapai level bintang 8, bahkan seorang ahli sekuat Guyin dengan fisik yang sangat kuat, kedua lengannya terkoyak oleh Raja Iblis ini. Saat ini, hidup atau matinya tak diketahui di dalam kabut abu-abu. Melihat Xiuyan menyerbu masuk, hati semua orang menegang. Kekuatan Raja Iblis sudah tertanam kuat di benak mereka. Mereka merasa mustahil untuk mengalahkannya. Bahkan Jin Zhongfu dan Guyin, yang satu berada di puncak bintang 8 dan yang lainnya setara dengan puncak bintang ke-8, tak mampu mengalahkannya. Bagaimana mungkin Xiuyan yang berada di tahap tengah bintang ke-8 bisa menandinginya? Menyerang dengan gegabah seperti itu tak diragukan lagi, sama saja dengan mencari kematian, bunuh diri yang sia-sia. Namun mereka tak mampu menghentikan Xiuyan dan hanya bisa berdoa dalam hati memohon keajaiban. Dari dalam kabut kelabu, ledakan dahsyat meletus, ledakan dan suara pertempuran. Sementara itu, di sekeliling, pertempuran puluhan ribu orang belum juga berakhir. Pembantaian terus berlanjut dan belum ada pihak yang menentukan pemenang. Dengan demikian, pertempuran belum berakhir. Manusia, iblis, dan monster sama-sama murka. Beberapa boneka iblis yang dikenali adalah kerabat mereka, beberapa lagi adalah teman mereka. Melihat mereka semua dilatih menjadi boneka iblis, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimana mungkin mereka tidak geram? Bagaimana mungkin mereka tidak membantai mereka? Mereka tak tahan. Mereka tak tahan bahwa kerabat dan teman mereka yang seharusnya bereinkarnasi terlahir kembali sebagai manusia atau di antara segudang roh dunia akan selamanya dihalangi untuk bereinkarnasi karena istana Pil. Selamanya mereka akan menjadi hantu-hantu kesepian, menderita siksaan tak berujung, akhirnya lenyap dari dunia, sebuah kehancuran sejati. Jadi dosa-dosa istana Pil tak terampuni. Pertempuran besar ini perang antara keluarga Xiu dan istana Pil
tanpa disadari telah meningkat menjadi konflik yang sangat intens dan berdarah. Pertempuran itu telah berlangsung untuk jangka waktu yang tak diketahui. Kematian telah menjadi tema dominan di ruang ini. Pertarungan ini dalam kabut abu-abu itu tak berlangsung lama. Sesosok muncul dari balik kabut bagaikan layang-layang yang talinya putus, terombang-ambing di udara. Dagingnya berlumuran darah. Sosok pertama yang mundur itu tak lain adalah Guiyin. Setelah kehilangan kedua lengannya, tubuh Guiyin mengalami kerusakan parah. Dengan organ-organ dalamnya juga terluka parah. Ia kini tak berdaya. Melihat ini, Suitu segera terbang untuk menstabilkan Guiyin dan membantunya turun untuk memulihkan diri. Melihat Guiyin terhempas dengan luka parah, hati semua orang berdebar kencang. Melihat luka-luka Guiyin, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana Jin Zhongfu dan Xiaoyan akan menghadapi monster seperti Raja Iblis. Saat semua orang menatap tajam ke arah kabut abu-abu, sosok lain muncul darinya. Seperti Guiyin, sosok ini terombang-ambing, wajahnya berlumuran darah. Sosok ini bukan Xiaoyan, melainkan Jin Zhongfu. Baju zirah putihnya retak dan robek memperlihatkan bercak-bercak besar, daging dan darah. Darah mengalir deras di kulitnya, wajahnya berlumuran darah, matanya berkaca-kaca, dan ia batu seteguk darah bercampur organ dalamnya. Tampak sangat menyedihkan. Jin Bufan segera bergegas maju dan menopang Jin Zhongfu yang lemah dan goyah. Zhan Huan juga datang untuk memeriksa luka-luka Jin Zhongfu. Melihat Jin Zhongfu terluka parah, hati semua orang berdebar kencang. Mereka tak kuasa menahan rasa khawatir terhadap Xiaoyan yang baru berada di tahap tengah level bintang 8. Jika bahkan seorang puncak bintang 8 saja terluka parah, bagaimana mungkin Xiaoyan yang berada di tahap tengah level bintang 8 mampu menahan serangan Raja Iblis? Api berkobar dari kabut abu-abu, ledakan puluhan ribu mayat hidup terus berlanjut. Kabut abu-abu semakin tebal, bergetar hebat setiap kali terjadi ledakan. Sosok Xiaoyan tak terlihat dan kerumunan semakin cemas. Kabut abu-abu semakin meluas, namun baik Xiaoyan maupun Raja Iblis tidak muncul. Tampaknya mereka masih terkunci dalam pertempuran di dalam kabut. Monster ini terlalu kuat. Sekuat diri Xiaoyan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jin Zhongfu yang terluka parah telah meminum obat penyembuh dan mulai pulih. Menatap kabut abu-abu tempat Xiaoyan dan Raja Iblis belum muncul, matanya dipenuhi kekhawatiran. Raja Iblis jauh melampaui kemampuan mereka, namun keajaiban yang telah dilakukan Xiaoyan sangat banyak. Meski tahu tidak ada peluang untuk menang, Jin Zhongfu dan yang lainnya menganggap Xiaoyan sebagai mercusuar harapan. Dengan kehadirannya, hal yang mustahil akan menjadi mungkin kembali. Tiba-tiba ledakan yang mengakakkan telinga itu melampaui semua suara lain di medan perang. Sebuah ledakan dahsyat tampaknya meletus di dalam kabut abu-abu dan sebuah teratai api yang samar dan berkedap-kedip dapat terlihat. Inilah teratai api surgawi Xiaoyan. Teratai itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Dengan satu ledakan kabut abu-abu yang telah meluas hingga puluhan ribu kaki, langsung menyusut ke arah pusatnya. Detik berikutnya kabut itu meledak hebat, menghancurkan seluruh kabut abu-abu. Api tak berujung menghentikan kabut kelabu dan separuh langit tertutup api. Inilah api surgawi Xiaoyan yang membentuk domain api selebar 10.000 kaki. Sayalah Kaisar Api, penguasa tertinggi segala api. Dari 3.000 do agung, sayalah penguasa tertinggi do api. Roh-roh api surgawi saya, atas nama Kaisar Api, saya perintahkan kalian untuk membakar habis makhluk-makhluk pemberontak ini. Jika seseorang dapat melihat Xiaoyan dari dekat saat ini, penampilannya telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia telah melepaskan do api yang telah mendapatkan pengakuan dari semua api di dunia Dodi. Ia adalah penguasa tertinggi do api di benua ini. Semua api mematuhi perintahnya. Rambut Xiaoyan bergerak tanpa angin, dan di akarnya api menggantikan rambutnya.
Mata hitam leganya berubah menjadi 2 mata terang yang berisi 3.000 api. Xuyen seolah telah menjadi api. Ia adalah api, dan api menciptakannya. Xuyen perlahan mengangkat telapak tangannya, dan domain api selebar 10.000 kaki itu mulai bergerak liar, menciptakan gelombang api yang melahap semua yang ada di dalamnya. Suhu yang membakar mendistorsi ruang di sekitarnya. Api di dalam domain api itu melesat liar ke arah Xuyen. Xuyen pelan mengangkat tangannya, dan api mengembun di depannya, seketika membentuk penguasa kuno api surgawi. Namun penguasa kuno api surgawi ini berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan pola-pola di permukaannya menyemburkan api, seolah-olah magma mengalir di dalamnya. Di dalam wilayah api yang luas di samping sosok Xuyen, sebuah bayangan gelap terlihat bergerak seolah-olah di tanah datar. Tanpa tergesa-gesa dan tanpa gangguan, bayangan itu tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Xuyen. Bayangan ini tak lain adalah Raja Iblis Api yang selamat dari ledakan teratai api surgawi Xuyen. Bahkan di tengah ruangan terdistorsi wilayah api Xuyen, sosok Raja Iblis Api yang mendekat juga terdistorsi, namun memancarkan kekaguman yang tak terbatas. Meskipun teratai api surgawi Xuyen meledak, Raja Iblis Api tetap tak terluka. Kekuatan fisiknya sedemikian rupa sehingga bahkan Xuyen tak dapat menggoyahkannya. Melihat ini, Xuyen tidak patah semangat, karena pertempurannya belum berakhir. Kartu truf sejatinya baru saja dilepaskan. Penguasa ini mengandung do api saya, dan serangan 1000 penguasa tanpa bayangan mengandung do penguasa saya. Jika Anda mengabaikan serangan teknik bertarung tingkat suci, lalu serangan yang mengandung do agung, mari kita lihat. Apakah Anda takut? Dengan mata yang berapi-api dan cerah, ia memperhatikan Raja Iblis mendekat selangkah demi selangkah. Di udara, penguasa kuno api surgawi raksasa mulai berayun. Kecepatannya tidak cepat, tetapi ia berayun turun dengan satu penguasa. Di bawah penguasa kuno api surgawi, bayangan penguasa yang lebih besar muncul. 1000 kaki menyatu menjadi satu. Xuyen hanya membutuhkan satu penguasa untuk mengayunkannya. Inilah yang dikatakan Kaisar Xiuyu. Ini adalah akumulasi kuantitas yang membentuk perubahan kualitatif. Ketika kepadatan mencapai tingkat tertentu, maka hanya satu penguasa yang dibutuhkan untuk melepaskan versi terkuat dari gabungan 1000 penguasa. Tebas! Xuyen menggambar busur di udara dengan tangannya ke arah sosok Raja Iblis. Bayangan seperti penguasa di udara itu jatuh, menebas langsung ke arah Raja Iblis. Tubuh Raja Iblis bergetar dan ia perlahan mengangkat kepalanya, menyaksikan bayangan bagaikan penguasa sepanjang 10.000 kaki. Membawa api tak berujung, memborbadirnya. Raja Iblis tetap tenang, tidak menghindar maupun bergidik, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Namun tindakan tanpa menghindar atau bergidik ini cukup membuat orang-orang takjub, membuat mereka merasa bahwa ia membenci segalanya. Keterampilan pertempuran tingkat semu suci, 1000 penguasa tanpa bayangan, 1000 penguasa bersatu. Serangan Xuyen sangat luas dan dahsyat, membuat semua orang tercengang, termasuk Zheng Zongfu dan yang lainnya. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang membuat mereka gemetar. Melihat punggung Xuyen, bahkan Zheng Zongfu pun merasakan kekaguman saat ini. Serangan satu penguasa ini seolah membelah langit, menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok Raja Iblis langsung ditelan oleh bayangan penguasa, disertai raungan yang mengakakkan telinga. Gelombang api menyapu ke segala arah, energi dahsyatnya membuat ruang di sekitarnya bergetar. Awan di atas terbelah dua secara paksa oleh hentakan kaki Xuyen. Seolah-olah langit pun terbelah, sehingga sosok Raja Iblis tenggelam sepenuhnya, seolah ditelan api. Xuyen menatap tajam ke tempat Raja Iblis ditelan bayangan kaki. Perhatian semua orang kini tertuju ke tempat ini, mencari sosok Raja Iblis di wilayah api Xuyen.
Namun setelah beberapa saat, mereka masih belum dapat menemukan Raja Iblis. Zhen Zongfu, Kaisar Iblis dan yang lainnya perlahan menunjukkan kilatan cahaya di mata mereka. Beberapa bahkan merasa sulit untuk mempercayainya. Raja Iblis dibunuh oleh Xiaoyan. Zheng Pufan tergagap, matanya terbelalak tak percaya. Bukan hanya Zheng Pufan, bahkan Zheng Zongfu yang terluka parah pun langsung tersentak bangun, mencari Raja Iblis di wilayah api dengan tak percaya. Namun setelah pencarian yang lama, selain sosok Xiaoyan, Raja Iblis telah menghilang sepenuhnya. Sekarang semua orang memikirkan sebuah kemungkinan, Raja Iblis telah disempurnakan oleh api surgawi Xiaoyan. Meskipun Raja Iblis ditempa dengan api, dan api surgawi adalah yang tertinggi dari semua api, jadi bukanlah mustahil bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan Raja Iblis. Setidaknya untuk saat ini, sosok Raja Iblis memang telah menghilang di dalam wilayah api Xiaoyan yang luas. Bayangan itu perlahan menghilang, dan gelombang api pun perlahan mereda. Sosok Raja Iblis telah benar-benar lenyap. Dia menang. Xiaoyan benar-benar mengalahkan Raja Iblis. Ya Tuhan, kekuatan fisik monster ini sebanding dengan bintang 9. Bahkan jika saya dan Guiyin berada di puncak kekuatan kami mungkin tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Xiaoyan. Suara Zhen Zongfu sedikit bergetar, menyeret tubuhnya yang terluka parah. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan saat ia menatap Xiaoyan. Mata Zhen Zongfu menunjukkan kekaguman yang mendalam. Ia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dengan kekuatan hanya bintang 8 menengah dapat mengalahkan seseorang yang tidak dapat dikalahkan olehnya maupun Guiyin. Kemenangan, kemenangan, keluarga Xiu telah menang. Tuan Muda Xiu sungguh perkasa, Tuan Muda Xiu tak terkalahkan. Sorak-sorai mulai bergema, mengalahkan Raja Iblis berarti memenangkan perang. Semua orang mengangkat kepala. Orang-orang dari keluarga Xiu, manusia, monster, dan klan iblis darah menatap Xiaoyan dengan kekaguman. Dan kekaguman di mata mereka. Di sisi lain, Aula Pil menatap Xiaoyan yang berdiri di domain api selebar 10.000 kaki. Dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Leluhur Aula Pil sedikit mengernyit, masih melayang di udara. Ia masih tidak bergerak. Wajah mudanya mengungkapkan pikirannya. Ia hanya menatap Xiaoyan yang melayang di domain api dengan keraguan di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mengapa anak ini memiliki begitu banyak aura padanya? Siapa dia? Mustahil. Leluhur Aula Pil menatap punggung Xiaoyan dengan tak percaya. Ekspresinya dipenuhi keraguan. Namun sorak-sorai kerumunan seperti ombak memenuhi seluruh Aula Pil. Para prajurit keluarga Xiu bersorak, semangat juang mereka membumbung tinggi. Saat itu mereka seakan melihat orang-orang di Balai Pil bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih. Balai Pil memiliki banyak sekali boneka iblis, sementara sebagian besar prajurit mereka yang selamat terluka atau tewas. Jika bukan karena dukungan dari banyaknya boneka iblis, pertempuran antara keluarga Xiu dan Balai Pil pasti sudah lama berakhir. Namun, ketika berita kekalahan Raja Boneka Iblis menyebar, Balai Pil di medan perang tiba-tiba terasa seperti pasukan yang runtuh. Orang-orang di Balai Pil mulai panik dan kehilangan arah. Keluarga Xiu, di sisi lain, bertempur dengan semakin ganas, seolah-olah kemenangan ada di genggaman mereka. Mereka tak kenal takut. Mata mereka merah saat membantai Balai Pil. Mereka ingin membalas dendam atas kematian kerabat dan teman mereka yang telah diubah menjadi boneka iblis oleh Balai Pil. Mereka ingin membasahi Balai Pil dengan darah dan membuat mereka membayar kejahatan mereka. Sementara semua orang bersorak dan bersuka cita, Xiaoyan berdiri melayang di udara di dalam wilayah api yang luas. Alisnya berkerut. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi, tetapannya tertuju tajam ke sekelilingnya. Kekuatan jiwa tingkat dunia tahap awal miliknya bagaikan tangan raksasa menyelimuti area tersebut. Perasaan ini ada yang tidak beres. Gumam Xiaoyan dalam hati, matanya menyipit.
Ia tidak bersemangat. Ia yakin dengan serangannya, tetapi ia sama sekali tidak yakin bisa membunuh Raja Iblis. Xiao tahu betul betapa kuatnya makhluk ini. Api surgawinya memang sangat kuat, tetapi Raja Iblis adalah hasil karya para alkemis, dan alkemis yang tak terhitung jumlahnya sepanjang masa. Raja Iblis juga memiliki tanda alkemis yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, bahkan dengan api surgawinya yang luas, Xiao akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menyempurnakan Raja Iblis. Awalnya ia berpikir bahwa serangan satu kaki ini hanya akan melukainya, tetapi ia tidak pernah percaya ia bisa membunuhnya. Alasan hilangnya benda itu adalah hal yang paling mengkhawatirkannya. Sebuah firasat buruk menyelimuti-nya. Mustahil. Bisakah saya menyempurnakannya sepenuhnya dengan energi sebesar itu? Mustahil sekali. Di mana ia bersembunyi? Sialan. Mata Xiao terbelalak lebar. Saat ia mengamati setiap inci ruang di sekitarnya, ia tak berani lengah sedikit pun. Jika ia disergap sedikit saja oleh Raja Iblis, Xiao tak akan mampu menahan serangannya. Sebelumnya, di dalam kabut, tombak Raja Iblis diarahkan ke Zhen Zongfu dan Kui Yin, jadi Xiao tidak terluka. Namun Xiao menggunakan hampir semua teknik bertarung yang ia pikir berpotensi melukai Raja Iblis, bahkan teknik pertarungan jiwanya. Namun hasilnya jelas. Raja Iblis tetap berdiri tegak, tubuhnya tanpa goresan sedikit pun, seolah kebal terhadap semua serangan. Teknik 1000 penguasa tanpa bayangan menjadi satu, hanya yang sekarang digunakan Xiao mengandung do api. Serangan ini lebih kuat dari sebelumnya dan lebih presisi daripada teratai api surgawi. Kaki energi ini memang sangat kuat, tetapi mustahil baginya untuk langsung melenyapkan Raja Iblis yang selama ini tak terkalahkan, tak peduli serangan apapun yang diterimanya. Pada saat ini, sorak-sorai meledak dari kerumunan, tetapi Xiao tetap bergeming. Zhen Zongfu melihat ketegangan Xiao, segera menyadari bahwa Raja Iblis tak mungkin dikalahkan semudah itu. Jadi, kemana perginya Raja Iblis? Mengapa ia lenyap hanya setelah satu penguasa? Mungkinkah? Mustahil. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao, tetapi setelah direnungkan, rasanya sangat mustahil. Mungkinkah Raja Iblis bisa merobek ruang? Mata Zhen Zongfu menjepit dan kecurigaan Xiao pun sama persisnya. Menghilang tanpa jejak dalam sekejap tanpa aura atau jejak, ukurannya yang besar menunjukkan bahwa ia hanya bisa tak terlihat. Namun Raja Iblis hanyalah boneka. Tanpa keterampilan bertarung, kemampuan untuk menjadi tak terlihat hampir mustahil. Jika kekuatannya cukup, merobek ruang bukanlah hal yang mustahil. Tepat ketika kegembiraan Zhen Zongfu berubah menjadi ketegangan, dan Xiao berada dalam kondisi waspada penuh, dua tangan tiba-tiba terulur dari belakang Xiao, merobek sesuatu yang tampak seperti selebar kertas. Sesosok melangkah keluar dari salah satu tangan, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dan melesat ke arah Xiao. Kecepatannya terlalu cepat, hampir tak seorang pun yang hadir sempat bereaksi sebelum tinju itu mencapai perut Xiao. Pukulan ini tak diragukan lagi mengenai perut bagian bawah Xiao. Kekuatan pukulan itu menyebabkan angin berhembus kencang. Suara dengungan bergema di telinga semua orang. Di bawah kekuatan hantaman yang dahsyat, tubuh Xiao melengkung menjadi bentuk busur. Energi spesial di permukaan tubuhnya memancarkan cahaya redup, tetapi Xiao masih memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terpelintir dan jatuh ratusan kaki di udara sebelum Xiao menggertakkan giginya dan menggunakan sayap tulang di punggungnya untuk menstabilkan dirinya secara paksa. Rasa sakit yang hebat di perutnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Melihat ke bawah ke perutnya, ia bisa melihat bayangan tinju yang besar, sehingga Xiao terbatuk 2 kali, memuntahkan seteguk darah. Sorak-sorai penonton tiba-tiba berhenti, dan hampir bersamaan desisan dingin terdengar. Mata mereka langsung dipenuhi ketakutan saat menatap Raja Iblis yang tinjunya masih mengeluarkan uap putih. Lalu menatap Xiao dengan cemas, yang telah mundur 100 kaki dan memuntahkan darah. Kuat sekali.
Ini bagaimana mungkin? Ia baru saja merobek ruang dengan tangan kosong. Apa-apaan ini? Kenapa begitu kuat? Bahkan kaisar manusia dan pembunuh bayaran utama Alansi Bayangan dan Tuan Brasio dikalahkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.